Selamat malam, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Semoga dimanapun kita berada, kita dalam kondisi yang baik dan senantiasa di dalam perlindungan Tuhan. Di tengah minggu ini kita kembali akan disapa oleh kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun kehidupan kita. Dan marilah kita berdoa, kita memohon Roh Kudus untuk membantu kita memahami apa yang akan disampaikan pada hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk keberadaan kehidupan kami yang senantiasa Tuhan pelihara. Dan pada saat ini di tengah minggu kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang menerangi hati dan pikiran kami agar kami mampu dapat mengerti, terlebih dapat semakin diteguhkan dan percaya bahwa Tuhanlah yang senantiasa hadir dalam kehidupan kami. Inilah doa kami dalam Kristus kami memohon. Amin. Kita akan bersama-sama mendengarkan dari Kisah Para Rasul 7 ayat 30-34. Kisah Para Rasul 7 ayat 30-34, saya akan membacakannya untuk kita semua. Dan sesudah 40 tahun tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang gurun Gunung Sinai di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Musa heran tentang penglihatan itu. Dan ketika ia pergi ke situ untuk melihatnya dari dekat, datanglah suara Tuhan kepadanya. Akulah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Maka gemetarlah Musa dan dia tidak berani lagi melihatnya. Lalu firman Allah kepadanya, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar keluh kesah mereka, dan aku telah turun untuk melepaskan mereka. Karena itu, marilah, engkau akan kuutus ke tanah Mesir. Tanda kehadiran Allah mungkin terkadang kita tanyakan di dalam kehidupan manusia. Di masa lalu, menurut Alkitab, Allah hadir lewat tanda-tanda yang menakjubkan. Kemudian kehadirannya ditandai dan dimaknai oleh bangsa Israel dengan tabut perjanjian atau hukum Taurat. Di masa kini, seolah Tuhan tidak menghadirkan tanda-tanda yang menakjubkan tadi. Akhirnya kita manusia seringkali terjebak untuk menghadirkan Allah lewat benda-benda yang barangkali kita sebut alkitabiah. Misalnya minyak urapan, air baptisan, roti dan anggur yang seringkali kita pakai untuk menghadirkan Allah. Padahal Allah adalah yang maha hadir itu sendiri. Tentunya jika kita benar-benar dan sungguh-sungguh menghayatinya. Teks ini adalah kisah tentang pembelaan Stefanus di depan Sanhedrin, yaitu pemuka agama umat Yahudi. Stefanus menghadap Sanhedrin tentu untuk membela tentang kebenaran bait suci, Musa, dan hukum Taurat. Hal ini dikarenakan orang Yahudi pada waktu itu terlalu mengagungkan tiga hal ini, namun tidak pernah menghidupinya dengan benar. Salah satunya di dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 30-34 yang telah kita baca tadi, Stefanus mengisahkan kembali tentang kisah Musa dan sejarah singkat bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Stefanus hendak mengingatkan bahwa Tuhan itu maha hadir, namun manusia terkadang enggan menerima kehendaknya. Stefanus menceritakan bahwa Musa memenuhi panggilan Tuhan sebagai pembebas bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Dan melalui Musa, Stefanus hendak menunjukkan bahwa Allah senantiasa menyediakan perantara dirinya dengan manusia, walaupun sering manusia memberontak. Di sisi lain, Stefanus juga ingin berbicara bahwa sesungguhnya bangsa Israel tidak sungguh-sungguh pernah menghormati Musa. Akibatnya melalui pengalaman Musa dengan sejarah bangsa Israel, mereka sering gagal untuk mengenali karya penyelamatan Allah. Hingga pada akhirnya inilah yang terjadi dengan Yesus Kristus. Bangsa Israel gagal mengenali kehendak Allah di dalam diri Yesus Kristus, sehingga akhirnya ia ditolak dan dibunuh. Pembelaan Stefanus di depan pemuka agama ingin menyatakan bahwa Allah selalu hadir
dan turun tangan di dalam sejarah manusia untuk menyatakan kehendaknya. Stefanus menghadirkan sosok Musa yang namanya besar di tengah-tengah bangsa Israel. Namun, mereka hanya seperti mengidolakannya, tidak benar-benar belajar dari kisah hidupnya. Yesus Kristus yang hadir menggetarkan kenyamanan umat Yahudi pada waktu itu. Sehingga akhirnya mereka berencana untuk membunuh, dan pada akhirnya ia mati disalibkan. Bapak Ibu Saudara, sudahkah kita benar-benar mengenali tanda kehadiran Allah di dalam kehidupan kita? Atau justru kita mengidolakan seseorang atau benda sebagai pengantar kehadiran Tuhan? Tapi justru lupa seperti orang-orang Yahudi, lupa bahwa sesungguhnya itu Allah senantiasa hadir di dalam setiap momen kehidupan kita. Ia senantiasa hadir di dalam sejarah kehidupan manusia. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama merenungkannya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami seringkali mungkin ragu atau berusaha mencari tanda kehadiran Tuhan lewat hal-hal benda-benda yang ada di sekitar kami. Padahal Engkau selalu hadir karena Engkau adalah Allah yang maha hadir, yang tidak perlu kami hadirkan. Oleh karena itu kami bersama-sama belajar semakin percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang hadir di dalam setiap peristiwa, di dalam setiap momen kehidupan kami, yang senantiasa menjaga kehidupan dan merawat kehidupan kami. Oleh karena itu kami ingin belajar bahwa Tuhan adalah Allah yang setia dan hadir di dalam setiap detik kehidupan